Jadi pertama, kalian bisa langsung untuk verify Twitter kalian sehingga nanti akan mendapatkan 5000 Zeta guys secara gratis ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indojams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar project-project crypto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sasokan ngerti dengan cryptocurrency ya. Dan gue ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan info terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami guys. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke, di video kali ini ya, setelah beberapa waktu ya kita tidak membahas project ataupun merekomendasikan project yang bagus ya buat kalian tentunya ya. Dan hari ini kita ingin memberikan rekomendasinya guys. Dan ini cukup menarik ya untuk projectnya. Kalian udah siap? Without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Zeta Chain. Project ini sudah sempat ya kita spill kemarin di video yang sebelumnya ya, yaitu adanya reward ataupun hadiah poin ya berupa Zeta Point. Dan buat teman-teman yang mungkin kemarin penasaran ya atau belum menonton videonya tentang Zeta Point ini, kalian bisa buka video yang ini guys. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana caranya untuk mendaftar dan juga mendapatkan reward dari Zeta Point ini guys. Dan nanti di belakang akan saya jelaskan ya bagaimana caranya mendapatkan Zeta Point tambahan guys tanpa harus kalian mengundang teman-teman kalian ya. Jadi pantau terus guys. Oke, Zeta Chain ini adalah satu-satunya blockchain terdesentralisasi dan platform kontrak pintar yang dibangun untuk interoperabilitas omni-chain. Untuk lebih lengkapnya tentang Zeta Chain kita buka aja ya di Zeta Docs. Dan di sini disebutkan bahwa Zeta Chain ini adalah blockchain publik guys yang memungkinkan omni-chain guys, kontrak pintar generik dan juga pengiriman pesan antara blockchain manapun. Ini akan memecahkan masalah cross-chain dan juga multi-chain ya, dan bertujuan untuk membuka kripto dan ekosistem keuangan global kepada siapapun guys. Zeta Chain membayangkan dan mendukung ekosistem kripto multi rantai yang benar-benar lancar, di mana pengguna dan pengembang itu dapat berpindah di antara dan menghargai manfaat dari blockchain apapun. Dalam hal ini bisa untuk pembayaran ya, kemudian DeFi, likuiditas, game, seni, grafik sosial, kinerja, keamanan, privacy dan juga sebagainya guys. Jadi ini multifungsi ya untuk Zeta Chain ini guys. Ini keren banget ya. Fitur-fitur utama yang ditawarkan ya dari Zeta Chain ini antara lain adalah decentralized dan juga public ya, dimana Zeta Chain ini adalah jaringan blockchain publik dan terdesentralisasi, dan itu dibangun di atas Cosmos SDK dan Tendermint konsensus guys. Sementara banyak solusi lintas rantai seperti bridging yang memiliki model kepercayaan dan bervariasi, dan seringkali terpusat yang memiliki rekam jejak rentan terhadap eksploitasi dan peretasan guys, seperti yang terjadi di beberapa kasus peretasan kemarin ya yang melibatkan platform bridging. Zeta Chain adalah blockchain proof of stake guys, di mana semua transaksi dan aktivitas di platform, bahkan untuk lintas rantai dan juga transaksi berantainya ya, sepenuhnya ini transparan dan dapat diverifikasi serta berfungsi dengan cara yang diminimalkan untuk kepercayaannya guys. Kemudian yang kedua yaitu hyper connected nodes. Jadi node dari Zeta Chain ini memiliki pengamat yang memantau transaksi di setiap rantai yang terhubung guys, dan melalui arsitektur TSS Zeta Chain, jaringan dapat menandatangani dan memverifikasi transaksi pada setiap rantai yang terhubung seperti wallet guys, dengan mampu membaca dan menulis ke rantai yang terhubung dengan cara yang aman dan terdesentralisasi. Node yang terhubung dengan Hyper ini akan menyediakan lingkungan omni-chain yang mulus guys bagi para pengembang untuk membangun aplikasi lintas rantai yang baru dan kuat di atasnya guys. Kemudian fitur yang ketiga yaitu Omni-chain Message Passing. Nah, di sini pengembang dapat meneruskan pesan dalam bentuk data dan juga nilai ya antara rantai dan juga lapisan dengan panggilan fungsi sederhana guys. Melalui pengiriman pesan, maka pengembang Decentral Apps ini dapat membangun aplikasi lintas rantai yang kuat hanya dengan menerapkan beberapa fungsi dalam bentuk kontrak pintar yang ada.
fitur yang berikutnya yaitu Omnichain Smart Contract. Jadi smart contract ini dapat digunakan secara natif ya di Zeta Chain yang dapat membaca ataupun menulis ya ke rantai yang terhubung, dan Zeta Chain ini adalah satu-satunya blockchain publik guys yang mendukung kontrak pintar dengan kemampuan ini yang memungkinkan paradigma baru pengembang aplikasi. Dan yang terakhir yaitu Manage External Asset. Jadi jaringan dan decentral apps Zeta Chain yang dibangun di atas Zeta Chain dapat mengelola aset dan berangkas rantai terhubung ke eksternal guys, dan hal ini memungkinkan aset pada rantai manapun untuk dikelola seperti halnya kontrak cerdas pada rantai tunggal dapat mengelola aset pada rantai masing-masing. Dengan demikian, decentral apps di Zeta Chain ini dapat mengatur dan membawa logika kontrak cerdas ke rantai yang terhubung. Properti ini berlaku untuk semua rantai, termasuk untuk rantai non kontrak pintar seperti Bitcoin dan juga Dogecoin guys. Jadi keren ya fungsinya. Kita kembali ke websitenya guys, dan di sini untuk Zeta Chain blockchain fasenya ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada Sparta DevNet, di mana jaringan pengembang yang akan sering mengalami pembaruan dan digunakan untuk menguji fitur eksperimental pertempurannya guys. Kemudian ada fase Athena Testnet. Dan ini jaringan yang sepenuhnya dapat dijelajahi dan lebih stabil bagi pengembang untuk membangun dan menguji decentral app sebelum merilisnya di mainnet. Jadi sekarang itu masih dalam fase testnet ya. Untuk Sparta DevNet sudah selesai dan sekarang dalam fase Athena Testnet guys. Kemudian nanti untuk coming soon-nya ya, yaitu Zeta Chain mainnet-nya, dimana nanti untuk jaringan publiknya ini akan secara real bisa kita manfaatkan ya, dan sifatnya terdesentralisasi, dan Zeta Chain ini akan memproses data dan nilai yang nyata menghubungkan semua rantai dan juga layersnya guys, ataupun lapisan blockchain lainnya. Kemudian apa kegunaannya guys untuk Omnichain di masa depan? Nah, di sini antara lain ada Omnichain messaging ya, dimana nanti kalian bisa mengirim pesan sesuka hati ya dengan nilai nyata tanpa perlu membungkus ataupun mengunci aset kalian dari rantai manapun ke rantai manapun guys. Nah, ini menarik ya. Kemudian ini yang masih coming soon ya, yaitu Omnichain Smart Contract, dimana nanti kalian bisa mengelola dan juga mentransaksikan aset dan data di beberapa rantai dari satu kontrak. Bangun kontrak cerdas untuk semua dan semua rantainya guys, termasuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Dan juga ada Omnichain Accounts, dan di sini arsitektur TSS baru Zeta Chain ini akan memungkinkan para pengguna ya, dan arsitek TSS baru Zeta Chain ini akan memungkinkan pengguna dan juga mengontrak penjagaan dan mengelola aset dari satu tempat dengan cara yang aman dan terdesentralisasi guys. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, apapun yang ingin kalian bangun di jaringan Zeta Chain ini ya, cukup banyak banget. Di sini ada cross chain Decentral X, kemudian ada cross chain Stable Swap, Omnichain Identity, cross chain Proof of Ownership, cross chain Lending, Bitcoin Smart Contract, dan masih banyak lagi guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ini keren banget. Kemudian Zeta Chain ini memberikan kombinasi keamanan, kesederhanaan, dan fleksibilitas yang tak tertandingi guys bagi para pengembang untuk membangun decentral apps Omnichain dan pengguna untuk mengalaminya ya dengan mudah dan juga aman. Simplicity first, jadi transaksi satu langkah yang andal dengan pengembalian lintas rantai bawaan sehingga pengguna itu tidak perlu khawatir guys tentang beberapa langkah gas fee ataupun transaksi yang lagi stuck ya atau macet. Kemudian battle test untuk security-nya. Jadi Zeta Chain ini adalah blockchain terdesentralisasi yang dibangun dengan TSS dan Proof of Stake Tendermint Consensus ya, dengan permukaan serangan yang minimal banget guys. Kemudian unified liquidity. Jadi tidak ada lagi aset terbungkus, kemudian centralized bridging-nya atau peningkatan risiko yang saling ketergantungan guys. Jadi lebih banyak kebebasan, kemudian transaksinya pun lebih murah serta lebih aman tentunya. Kemudian untuk tim dari Zeta Chain ini memiliki pengalaman puluhan tahun ya dalam membangun produk kripto dan juga non kripto guys. Jadi bersama-sama tim ini telah menerbitkan banyak makalah dalam komputasi berkinerja tinggi ya ataupun terdistribusi, produk dan rekayasa terkemuka di Coinbase dan juga perusahaan lain guys. Menciptakan beberapa cryptocurrency yang paling banyak digunakan, keluar dari beberapa startup dan membangun sistem yang dilihat dan digunakan oleh jutaan pengguna. Nah, di sini adalah tim-tim yang berasal dari Coinbase, kemudian Paxos, Mobile Coin, Consensus, Basic Attention Token, Brave, dan masih banyak lagi guys. Ini keren ya untuk orang-orangnya. Cuman di sini kita tidak melihat orangnya secara muka lah ya, dan kita tidak tahu background dari orang-orangnya. Ini salah satu kekurangannya guys. Dan untuk media sosialnya pun di sini juga tidak ada. Dan buat kalian ya yang mungkin mempunyai keahlian di bidang blockchain ya, khususnya buat para pengembang ataupun developer, kalian bisa mengikuti untuk mendaftarkan diri ya di sini. Jadi di sini Zeta Chain menawarkan pekerjaan ya buat teman-teman yang berbakat dan juga bersemangat untuk bergabung ya dengan Zeta Chain ini guys. Nanti kalian bisa cek di sini.
Kemudian selanjutnya ya, Zeta Chain ini mempunyai koinnya sendiri yang diberi nama Zeta ya. Dan koin Zeta ini digunakan untuk membayar biaya gas untuk kontrak pintar Zeta Chain guys. Dan juga digunakan untuk mengamankan blockchain proof of stake Zeta Chain dengan mengikat ataupun mempertaruhkan ataupun memotong guys. Jadi token Zeta adalah salah satu koin multi rantai pertama yang diterbitkan secara asli di beberapa rantai dan lapisan guys. Ini keren banget ya. Dan nanti para pengguna itu dapat langsung memindahkan koin Zeta kalian ya dari rantai A ke rantai B, dan mekanismenya ini adalah one way pack. Jadi nanti kalian membakar jumlah X koin pada rantai A dan kemudian akan mencetak jumlah X koin pada rantai B guys. Dan di sini akan menggunakan koin Zeta guys untuk mewakili nilai lintas rantai. Karena yang pertama ini tidak seperti mengelompokkan dua arah yang lebih umum ya, dan tidak ada pembungkus ataupun wrap karena itu tidak ada representasi ganda ya dari aset dasar yang sama guys. Kemudian satu-satunya nilai asli ya yang dapat digunakan lintas rantai adalah melalui koin Zeta guys, yang mengurangi permukaan serangan secara substansial, menghasilkan audit yang lebih mudah dipahami, dan oleh karena itu keamanan yang lebih tinggi guys. Misalnya kami dapat memeriksa total pasokan di situs kontrak mintingnya. Kemudian pengguna dapat membayar Zeta untuk layanan lintas rantai yang disediakan Zeta Chain dan untuk gas di rantai tujuan dalam satu langkah atau bundle. Dan mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, apa sih Omnichain Decentral App itu ya? Nah, kalau kita baca di sini, DApp Omnichain ini adalah aplikasi terdesentralisasi yang berfungsi mulus di seluruh blockchain guys, dan lapisan melalui Zeta Chain ini guys. Dan ini dapat berupa kontrak pintar yang disebarkan di berbagai rantai yang berinteraksi dengan penyampaikan pesan dan nilai melalui Zeta Chain ini. Kontrak pintar yang disebarkan langsung di Zeta Chain ini mengelola aset pada salah satu ataupun semua rantai yang terhubung ataupun beberapa kombinasinya guys. Nah, ini menarik ya. Nah, pertanyaannya, apakah Zeta Chain ini merupakan sidechain? Kalau di sini jawabannya tidak ya. Jadi Zeta Chain ini adalah blockchain dengan kontrak pintar layer 1 ya, yang memiliki interoperabilitas rantai agnostik bawaan. Dan ini bukan sidechain, roll up ataupun bridge. Keren ya. Kemudian untuk mainnetnya ya, khususnya untuk rilisnya, di sini kita bisa baca ya bahwa akan segera dirilis jadwal lengkap untuk peluncuran Athena testnetnya khususnya ya, dan Zeta Chain mainnetnya. Dan kalian harus follow akun Twitter, Discord dan juga Telegram ya untuk pembaruannya. Jadi untuk kepastian jadwalnya masih belum ada, kalian follow aja ya semua akun media sosialnya agar tidak ketinggalan guys. Dan untuk DevNet Athena saat ini sudah aktif guys, dan Anda dapat mengembangkan Decentral Apps dengan itu guys. Jadi buat para pengembang bisa klik di sini ya untuk mengembangkan Decentral Apps di jaringan Zeta Chain ini guys. Menarik ya. Kemudian apakah ada airdropnya? Nah, kalau di sini kita baca tidak ada rencana untuk airdrop ya, dan melakukan transaksi pengujian atau memperoleh testnet Zeta ini tidak akan berarti insentif moneter apapun ya. Nah, kemudian di sini bagaimana saya bisa mendapatkan koin Zeta-nya? Jadi kita bisa meminta testnet untuk Zeta di saluran Zeta Faucet di Discord-nya ya. Dan Zeta testnet ini tidak akan pernah memiliki nilai uang ya, karena ini versinya testnet, dan ini semata-mata untuk tujuan pengujian sehingga orang dapat merasakan penggunaan dan kekuatan dari Zeta Chain ini guys. Jadi untuk pengujiannya sekarang ini masih belum ada nilainya ya untuk Zeta karena masih versi testnet, dan nanti kalau sudah versi mainnetnya launching baru akan ada nilai untuk koin Zeta ini guys. Kemudian selanjutnya untuk item glossary nanti kalian bisa baca sendiri di sini ya, dan juga untuk Zeta Scan Explorer-nya ya, kalian juga bisa cek. Jadi tampilannya nanti seperti ini untuk Zeta Chain Explorer-nya ya, dan ini masih Explorer untuk versi testnet ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Jadi ini adalah transaksi yang dilakukan oleh para partisipan yang mencoba jaringan Zeta Chain ini guys. Kalian bisa lihat ya. Sekarang kita coba ya untuk testnet app-nya. Kalian bisa klik di sini. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Jadi pertama kalian bisa langsung untuk verify Twitter kalian sehingga nanti akan mendapatkan 5000 Zeta guys secara gratis ya. Nah, di sini kalian bisa melewatinya ya jika kalian ingin mengkonekkan atau memverifikasi Twitter kalian nanti gitu ya. Nah, di sini tinggal kalian klik aja untuk verify-nya. Kemudian ikuti aja langkahnya, gampang kok, simple banget. Setelah diklik, kalian tinggal klik authorize app-nya. Kemudian akan dibawa ke halaman ini ya. Jadi kalian sudah masuk di Zeta Labs. Kalian klik aja continue. Kemudian continue lagi ya untuk get started. Kemudian connect wallet dan juga get asetnya guys. Kalian connect ya. Di sini ada beberapa pilihan untuk walletnya, bisa MetaMask ataupun Coinbase wallet guys. Kita pilih MetaMask saja. Kemudian klik next lagi untuk connect, dan di sini kita disuruh untuk merubah jaringannya ya ke Goerli Ethereum atau testnet dari Ethereum guys. Kita switch network dan boom, kita sudah masuk ya.
Nah, kemudian di sini kalian bisa melakukan request asset guys. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 2 koin Zeta versi testnetnya di wallet guys. Kalian tinggal klik aja request asset. Kita tunggu prosesnya. Dan sambil menunggu ya, kalian bisa klik di bawah ini guys untuk networknya ya. Di sini ada Girly, BSC Testnet, Polygon Mumbai, dan Clayton Baobab. Ini adalah versi testnet semua ya. Untuk memasukkan koin Zeta di wallet, kalian bisa klik aja langsung di sini add wallet ya. Nanti secara otomatis masuk ke walletnya guys. Dan prosesnya sudah selesai ya untuk klaimnya tadi. Nah, kita cek di MetaMask apakah sudah masuk guys. Nah, di sini belum ada ya untuk koin Zeta-nya. Kalian bisa klik di sini ya untuk add to wallet. Nanti secara otomatis akan dibawa ke sini. Kalian klik add token aja dan secara otomatis nanti akan keluar di sini guys. Nah, Zeta-nya ya. Nah, kalau kalian cek begini tidak ada Zeta yang masuk, kalian cek di blockchain yang lain guys. Kita coba untuk cek di BSC Testnet-nya ya. Kalian rubah dulu jaringannya ini ke BSC Testnet. Kalau di sini kalian belum mempunyai jaringan RPC untuk BSC Testnet, kalian bisa klik di sini ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini rincian untuk pengisian kolom di testnet BSC ya. Tinggal approve aja guys, nanti secara otomatis akan masuk ya. Nah, ini udah di jaringan smart chain untuk testnetnya guys. Nah, di sini belum ada ya untuk koin dari Zeta-nya. Kita masukkan secara otomatis di sini. Kalian klik aja add to wallet, klik OK, dan kalian cek di sini pasti sudah masuk. Nah, udah masuk ya 2 Zeta. Dan hal ini kalian bisa lakukan setiap 24 jam sekali guys. Kemudian selanjutnya kalau kalian ingin mengecek ya berapa Zeta point kalian klik di leaderboard, kemudian connect untuk walletnya ya, dan rubah lagi ke jaringan Girly Ethereum, nanti akan muncul Zeta point yang kalian miliki guys. Nah, di sini kalau kalian ingin mendapatkan Zeta point lebih, bisa klik on Zeta point ini dan kalian bisa copy linknya ya dan share ke teman-teman kalian agar bisa mendapatkan 5000 Zeta point lagi di setiap orang yang kalian ajak. Kemudian seperti yang tadi saya bilang di awal ya, kalian bisa menambahkan untuk Zeta point ini dengan melakukan hal ini guys. Kalian lakukan interaksi untuk swipe-nya ya. Kalian klik swipe ini, kemudian kalian bisa pilih untuk koin ini, bisa Ethereum, DAI ataupun Zeta. Kita pilih Ethereum aja. Kemudian kalian lakukan cross chain swipe ini guys. Jadi cross chain swipe ini maksudnya adalah merubah koin satu ke koin yang lain ya, tapi berbeda jaringan blockchain. Nah, ini keren ya. Makanya namanya cross chain swipe. Selanjutnya kalian pilih network yang ingin kalian rubah asetnya ya. Di sini kita pilih BSC Testnet aja, kemudian pilih tokennya. Kalian bisa pilih di sini ya, bisa BNB, USDT ataupun Zeta. Kita pilih Zeta aja. Jadi nanti keterangannya ya, kalian merubah Ethereum dari jaringan Ethereum Girly ke koin Zeta di jaringan BSC Testnetnya. Dan di sini posisinya kalian tidak mempunyai Ethereum sama sekali ya untuk jaringan Girly ini. Jadi pertama kalian harus mencari faucet untuk deposit Ethereum Girly-nya guys. Jadi banyak website yang menyediakan untuk Girly Faucet Ethereum. Nanti kalian bisa pilih sendiri. Dan di sini saya mencontohkan dari girlyfaucet.com guys. Nah, di sini kalian harus sign up dulu ya untuk bisa mendapatkan free Ethereum-nya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja sign up di sini atau di sini ya. Kalian tinggal ikutin aja langkahnya, simple. Nah, kemudian kalau kalian sudah sign up, nanti akan tampilannya berubah seperti ini ya. Kalian tinggal masukin aja alamat wallet Ethereum Girly kalian di sini guys, di kolom ini. Kalian copy alamat addressnya, kemudian paste ke sini. Kemudian klik send me ETH. Oke, nanti kalian tinggal cek di wallet kalian ya sudah masuk atau belum. Nanti kalian akan mendapatkan 0,05 Girly ETH guys. Dan kalian bisa lakukan ini khususnya di website ini ya 24 jam sekali. Nah, ini udah masuk ya untuk faucetnya. Nah, kemudian kalian tinggal lakukan untuk cross chain swipe-nya guys. Kita masukkan tuh amount-nya ya. Di sini tersedia 0,05 Girly ETH. Kita masukin aja 0,03 ya. Karena sisanya nanti kita akan gunakan untuk gas fee guys. Nah, di sini kita akan mendapatkan 0,01309 koin Zeta. Kita klik untuk review order. Kalau sudah oke, tinggal klik swipe. Kemudian klik confirm dan kita tunggu untuk konfirmasinya guys. Nah, ini udah terkonfirm ya. Sudah selesai untuk proses swipe-nya. Dan kalian langsung mendapatkan tambahan poin untuk Zeta-nya ya. Sebanyak 1000 poin guys. Tadi kan 5000 Zeta point dan sekarang sudah 6000 Zeta point. Kemudian kalian cek guys apakah sudah masuk untuk koin Zeta-nya. Dan di sini belum ya, karena prosesnya ini masih di Zeta chain ini guys.
Jadi ada 3 proses ya. Yang pertama dari Girly, kemudian ke Zeta Chain, dan baru ke BSC testnet. Nanti kalau sudah sampai ke sini, dia akan masuk ke sini guys. Nah kemudian agar di jaringan Girly testnet Ethereum kalian ada koin Zeta-nya, kalian ulangi proses yang tadi guys. Jadi kalian lakukan cross chain swap lagi. Pertama kalian harus rubah untuk jaringannya ke BSC, kemudian pilih koin Zeta, dan untuk yang penerimanya kalian pilih jaringan Girly Ethereum, kemudian pilih Zeta-nya guys. Dan jangan lupa switch untuk BSC testnet di MetaMask kalian. Kalian rubah ke BSC testnet, kemudian connect wallet, kemudian masukin nominalnya dan klik OK aja guys. Jadi caranya seperti itu ya, simple. Nah nanti kalian bisa cek di leaderboard kalian ya untuk jumlah Zeta poinnya, kemudian transaksi yang sudah dilakukan nanti akan tertera di sini guys. Dan pasti di sini kalian bertanya, apa sih gunanya Zeta Point ini guys? Nah jujur ya, di sini saya kurang tahu ya apa fungsi dari poin Zeta ini guys, atau Zeta Point ini ya. Dan kalau saya baca untuk pengumuman di Mediumnya, di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang Zeta Point ini guys. Saya sudah baca secara keseluruhan di sini ya, tidak ada yang menyebutkan tentang utility dari Zeta Point ini. Tapi ya, tidak mungkin event ini tidak menghasilkan apa-apa guys. Karena apa ya? Untuk Zeta Chain ini kan masih dalam fase testnet guys. Dan kalau menurut saya pribadi ya, fungsi dari Zeta Point ini kemungkinan ya, jika nanti sudah rilis untuk Zeta Chain mainnetnya ya, Zeta Point ini pasti akan mempunyai value sendiri guys. Kemungkinan nanti bisa dirubah ke koin Zeta atau mekanisme yang lain. Saya yakin seperti itu ya, karena ini bisa dianggap sebagai rasa terima kasih ya dari para developer, karena kita tuh telah berkontribusi untuk jaringannya ya. Jadi nggak mungkin mereka tidak akan memberikan reward, dan ini pasti ada value-nya untuk Zeta Point kedepannya guys. Jadi manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya guys sebelum Zeta Chain ini launching ataupun rilis. Apalagi untuk testnetnya ini kan gratis ya, tanpa keluar biaya apapun. Dan anggap aja hitung-hitung mengisi waktu aja ya. Siapa tahu nanti kalau sudah rilis mainnetnya kita bisa mendapatkan durian runtuh dari Zeta Point ini guys. Oke? Untuk lebih lengkapnya dari project Zeta Chain, kalian bisa kunjungi juga ya di white papernya. Di sini ada 25 halaman. Di sini dijelaskan secara detail ya untuk background evolution blockchain-nya apa aja. Di sini banyak kategorinya. Ada juga untuk interoperability relate work-nya. Ada juga untuk Zeta Chain blockchain arsitekturnya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Untuk Zeta token juga ya, baik use case serta utility-nya guys. Untuk security-nya juga kalian bisa baca sendiri di sini keterangannya. Jadi di sini cukup lengkap banget ya untuk pemaparan dari project Zeta Chain ini guys. Kemudian sekarang kita lihat ya untuk komunitas ya, khususnya di Twitter ini sudah cukup banyak banget guys untuk followernya, dimana sekarang di sini sudah ada sekitar 159,1 ribu follower guys. Ini banyak banget ya, meskipun jaringan dari Zeta Chain ini masih belum rilis. Dan ini membuktikan ya bahwa antusiasme dari para crypto antusias ini sangat bagus banget guys. Untuk lebih lengkapnya ya, baik event ataupun kerjasama dan update-update terbaru dari Zeta Chain, nanti kalian bisa cek sendiri ya di akun Twitternya di sini. Kalian bisa scrolling sampai bawah ya. Banyak banget informasi yang sudah di-share untuk teman-teman semua di sini guys. Atau kalian juga bisa kunjungi ya untuk akun Telegramnya, dimana sekarang itu sudah ada sekitar 18.712 members dengan 441 yang online guys. Ini cukup solid juga ya untuk diskusinya. Kalian bisa follow agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru ya dari Zeta Chain ini guys. Jadi kesimpulannya untuk project Zeta Chain ini cukup menarik ya, dengan projectnya yang cukup unik, dan saya yakin project ini mempunyai potensi yang besar ke depannya guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua guys. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan jangan lupa klik the like button. Yang tidak kalah penting, nyalakan loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kita ya. So, thank you. Jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa ya. Positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.